Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-40 yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Alfimi Yundari selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana balance scorecard dapat mengefektifkan komunikasi antara top manajemen dengan karyawan mengenai tujuan strategi perusahaan. Untuk itu, pada webinar kali ini akan membahas mengenai setting targets, resource allocation, initiative, and budget. Baik, sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama ada Ibu Elsa Kusuma. Selamat pagi, Bu Elsa. Selamat pagi, Mbak Mei. Apa kabarnya, Mbak Mei? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Elsa sendiri? Baik juga. Semangat sekali ya moderat kita hari ini. Baik, baik. Selanjutnya untuk pemateri kedua ada Ibu Cindy Paulina. Selamat pagi, Ibu Cindy. Selamat pagi, Bu Indah. Baik, bagaimana kabarnya Bu Cindy hari ini? Baik, Alhamdulillah. Kan kita akan bahas materi lagi ya, Baik, terima materi yang lebih kasih. seru lagi. Iya, Iya. baik, Bu Indah. Baik, terima kasih untuk respon-responnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bu Elsa, yang akan membawakan materi mengenai perencanaan dan penetapan target. Untuk itu, kepada Ibu Elsa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Atau suara saya kecil sekali? sudah jelas, Ibu Elsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi kita bertemu ya di webinar Corporate Strategi. Di series 40, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya integrasi antara organisasi dengan karyawan. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pentingnya. Maaf sebelumnya Ibu Elsa, sepertinya suaranya kurang terdengar jelas. Tes, suara saya kurang jelas ya? Belum terdengar? Sudah terdengar tapi sedikit lebih kecil. Mungkin bisa di... Tes 1, 2, 3, suara saya sudah terdengar? Lebih baik, Bu Elsa. Mungkin agak didekatkan ya dengan mic-nya. Oke, sebentar izin saya ganti headphone sebentar. Tes, suara saya belum terdengar ya? Baik, maaf. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu?
Sudah Ibu Elsa. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Bu Elsa, kami persilakan. Baik, mohon maaf atas kendala yang barusan terjadi ya, mohon maaf. Mungkin bisa saya lanjutkan. Baik, alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat, bertemu kembali pada webinar Corporate Strategi ke series 40 ya. Kita sudah series 40, di mana pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas integrasi antara organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pentingnya juga mengintegrasikan antara target dari kinerja, kemudian juga alokasi sumber daya, inisiatif strategis, dan juga anggaran dari perusahaan untuk bisa mengimplementasikan strategi yang lebih efektif. Seperti itu. Kemudian pada slide pertama ini ya, kita mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing mengenai manajemen strategik ya. Ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mengenai balance scorecard ini satu hal yang prosesnya saling berkesinambungan. Jadi dimulai dengan kita men-setting dulu target dan juga strategi inisiatif, karena dalam bisnis kita juga harus melaraskan ya sumber daya keuangan, kemudian dan juga fisiknya dengan strategi, di mana anggaran modal jangka panjang dan juga inisiatif strategis ini juga harus diarahkan untuk bisa mencapai target yang ambisius dan ukuran target yang ambisius untuk tujuan dan ukuran pada balance scorecard. Jadi terdapat 4 langkah ya memang, mulai dari strategic feedback. Kita mulai dari clarifying and translating the vision strategy, kemudian dilanjutkan terdapat juga planning dan target setting. Kita juga perlu communicating and linking, dan juga strategic feedback and learning. Jadi yang pertama kita lakukan adalah langkah pertama adalah memperjelas visi dan strategi perusahaan agar dapat dipahami dan juga diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang nantinya agak lebih spesifik lagi dan dapat diukur. Contohnya mungkin ketika perusahaan ini ke depan ingin menjadi pemimpin dalam pasarnya ya, masing-masing industrinya, dalam halnya spesifiknya dalam teknologi ramah lingkungan, karena sekarang juga terkait implementasi ESG dan juga green process ini sudah sangat hal yang mulai dikembangkan ya untuk masing-masing perusahaan, di mana dalam visi kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran strategis ke depan. Strategi ini harus dapat meningkatkan investasi dalam riset and development untuk teknologi hijau. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan planning and target setting, jadi perencanaan dan penetapan strategi. Setelah visi tadi bisa kita terjemahkan, perusahaan kemudian menetapkan rencana aksi yang terperinci dan menetapkan target untuk setiap tujuan. Hal ini mencakup penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tersebut. Contohnya mungkin ketika kita menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon sebesar mungkin 10% dalam 2 tahun, kita juga perlu mempertimbangkan kebutuhan kita, sumber daya kita mengenai teknologi ramah lingkungan. Kemudian communicating and linking, jadi berkomunikasi dan menghubungkan. Jadi pada tahap ini, tahap selanjutnya, tahap ketiga ini, tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tadi dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Tujuan tersebut dihubungkan dengan insentif untuk memastikan setiap orang, setiap karyawan, setiap bagian dari organisasi ini termotivasi untuk bisa mencapai tujuan kita tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kita perlu adanya feedback ya, strategic feedback dan learning. Karena setelah kita implementasikan, setelah dapat diimplementasikan oleh perusahaan, penting juga kita untuk terus monitoring, untuk memantau kemajuan dan hasil dari strategi yang telah kita terapkan itu tadi. Jadi di sini juga kita memungkinkan untuk perusahaan belajar lebih baik lagi dari hasil dan juga feedback penilaian
eh, untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap strategi jika diperlukan. Contohnya mungkin ketika kita terdapat target untuk pengurangan emisi karbon, dan ternyata tidak tercapai sesuai dengan jadwal, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini bisa belajar dari kendala yang masalah-masalah yang muncul pada implementasi sebelumnya untuk bisa diperbaiki melalui strategi-strategi ke depan. Contohnya mungkin bisa meningkatkan juga dari sisi pelatihan karyawan ataupun juga dari sisi teknologi yang digunakan. Memang siklus ini sifatnya sangat berkesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi perlu juga kita memastikan bahwa visi yang kita susun dan strategi perusahaan ini relevan dan terukur dalam pelaksanaannya. Kemudian terdapat 4 langkah ya, 4 langkah yang digunakan dalam perencanaan strategis jangka panjang yang terintegrasi dengan anggaran operasional. Di mana yang pertama terdapat strat target are investable and accept, di mana target kita itu yang ditetapkan dan juga dapat diterima, di mana target yang lebih ambisius biasanya dan dari yang biasanya kita tetapkan itu dapat diterima oleh seluruh organisasi. Karena target-target ini dengan kita menentukan target itu dapat mendorong kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik dari standar yang biasanya kita capai. Maksudnya target yang ambisius seperti apa? Target yang ambisius ini target yang dapat diterima dan setujui, tapi juga kita perlu juga memperhatikan realitas dari perusahaan seperti apa. Kemudian selanjutnya kita perlu juga terdapat 4 langkah selanjutnya, yaitu strategic initiative are clearly identified. Jadi inisiatif strategis diidentifikasi dengan jelas. Maksudnya di sini adalah, jadi inisiatif strategis harus bisa mendukung pencapaian target jangka panjang, pencapaian target jangka panjang yang diidentifikasi secara jelas, sehingga dalam tindakannya nanti secara spesifik dapat mencapai tujuan tersebut. Misalnya ketika misalnya ada perusahaan X gitu ya, mengidentifikasi inisiatif strategis ke depan, inisiatif strategis dalam hal digitalisasi rantai pasokan, dan juga peningkatan efisiensi dari mesin produksi. Nah, ini salah satu langkah strategis untuk bisa mencapai peningkatan kapasitas. Selanjutnya yaitu dari sisi investment are determined by the strategy. Jadi investasi ditentukan oleh strategi. Jadi memang keputusan investasi ini dibuat berdasarkan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan menyusun dulu ini dari masalah yang dihadapi, kemudian dari masalah tersebut kira-kira rencana ke depan ini perusahaan itu harus menetapkan strategi seperti apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita sudah mengetahui strategi yang kita susun, yang akan diterapkan ke depan, baru kita bisa menentukan investasi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Contohnya mungkin ketika kita perusahaan terdapat masalah di kapasitasnya masih rendah, sehingga ke depan kita perlu strategi depan kita perlu untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, ketika kita sudah menentukan strateginya yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi, kita tahu jadinya kita ke depan kita tahu investasi-investasi apa yang bisa kita anggarkan, mungkin seperti pembelian mesin produksi karena memang kapasitasnya sudah maksimal ya. Ke depan kita perlu untuk menganggarkan pembelian mesin baru dan juga mungkin dari sisi otomatisasi produksinya. Kemudian yang keempat yaitu annual budget are linked to long range plans. Jadi anggaran tahunan ini sangat berkaitan dengan rencana jangka panjang, di mana anggaran tahunan dihubungkan dengan rencana jangka panjang untuk memastikan bahwa anggaran operasional tahunan ini dapat mendukung tujuan strategis yang lebih besar. Contohnya ketika perusahaan memastikan bahwa anggaran tahunan ini dapat mencakup pembelian mesin produksi, pemberalatan baru, dan juga mungkin dari sisi pelatihan karyawan,
sejalan dengan rencana 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Karena meningkatkan kapasitas produksi ini kan juga butuh proses ya. Eh, Mungkin dari sisi mesin produksi, kemudian dari sisi kompetensi karyawannya juga perlu ditingkatkan, atau mungkin juga kita perusahaan perlu untuk otomatisasi juga seperti itu. Mungkin bisa next slide. Selanjutnya yaitu mengenai setting target and strategic initiative. Jadi sebenarnya memang ada 4 langkah ya, Bapak Ibu. Jadi untuk menggunakan balance scorecard ini dalam proses perencanaan jangka panjang ini, dalam proses perencanaan jangka panjang dan keterkaitannya dengan budget, dengan penganggaran operasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita perlu menetapkan target. Seperti yang di slide sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam menentukan target kita perlu target yang ambisius, dalam artian kita tetap memperhatikan realitas dari perusahaan, tetapi kita bisa menentukan target yang lebih baik dari pencapaian sebelumnya. Tetapi juga dalam menentukan target ini juga harus dapat diterima dan disetujui oleh semua karyawan. Jadi ada hubungan sebab akibat di dalam balance scorecard ini dalam membantu mengidentifikasi pendorong penting yang akan memungkinkan kinerja atau kinerja pada ukuran hasil yang penting, terutama pada finansial dan juga customer. Karena fungsi target sendiri adalah target ini kan sebagai standar kuantitatif yang digunakan untuk bisa mengukur pencapaian tujuan strategis. Jadi target yang efektif itu kalau bisa harus menantang, tapi juga dapat dicapai dan juga memberikan arah dan motivasi untuk karyawan bisa mencapai target tersebut. Kemudian juga penetapan target ini juga perlu ditetapkan untuk setiap perspektif ya. Jadi di dalam balance scorecard ada perspektif finansial, kemudian customer, kemudian internal proses bisnis, dan juga learning and growth. Ini juga masing-masing perspektif ini juga harus dapat target yang bisa yang ditetapkan untuk bisa dicapai. Karena tujuan utama target ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hasil jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kemudian identify strategic initiative. Jadi terkadang terdapat kesenjangan antara target yang ambisius yang ditetapkan di dalam balance scorecard ini untuk bisa target ini kan kadang kesenjangan antara target yang ambisius yang ditetapkan untuk balance scorecard ini dan juga kinerja saat ini itu menjadi ukuran yang membuat manajemen untuk menetapkan prioritas untuk investasi modal dan program kerja yang untuk dapat menutup kesenjangan tersebut, gap tersebut. Jadi manajer ini harus bisa mengevaluasi, menghilangkan atau mengurangi penekanan inisiatif yang tidak akan berdampak besar pada satu atau lebih dari tujuan balance scorecard. Jadi untuk mengidentifikasi dan merasionalisasi inisiatif strategis yang tepat, itu ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gap antara target kita yang ambisius dan juga kinerja saat ini. Jadi perlu proses untuk memastikan bahwa sumber daya kita difokuskan pada inisiatif yang memberikan dampak besar terhadap tujuan strategis perusahaan. Pertama kita perlu mengidentifikasi jadi gap antara kinerja. Jadi gap kinerja ini kan muncul karena perbedaan signifikan antara target yang ditetapkan dan pencapaian yang realita, yang aktual pada balance scorecard. Jadi seorang manajer atau pemimpin ini harus bisa mengidentifikasi area-area mana yang di kinerja saat ini tuh tertinggal, belum bisa mencapai target yang kita tetapkan. Baik dari sisi perspektif finansial, kemudian customer, proses bisnis juga learning and growth. Jadi kita harus memahami akar masalahnya dahulu. Kenapa kok terjadi gap? Kenapa kok targetnya ini tidak
tercapai yang telah kita tetapkan. Jadi penting kita untuk mengetahui masalahnya apa. Misalnya apakah kinerja ini kinerjanya rendah ini apakah karena efisiensi operasionalnya kurang, kemudian inovasinya rendah ataupun juga kurangnya pengembangan dari sumber daya manusia. Setelah itu, setelah kita tahu prioritas-prioritas mana yang masalah-masalahnya apa, kita perlu untuk mengetahui prioritas area yang penting. Jadi kita mengevaluasi dampaknya terhadap tujuan. Jadi karena tidak semua gap target ya, targetnya tidak terpenuhi ini dampaknya sama. Karena seorang manajer, jadi seorang pemimpin pimpinan perusahaan harus bisa memprioritaskan inisiatif inisiatif strategis yang dapat menutup gap pada area paling kritis untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Contohnya mungkin dari sisi pendapatan atau keuntungan finansialnya atau juga kepuasan pelanggan. Jadi terdapat area-area tertentu yang memang secara langsung mempengaruhi performa dari balance scorecard ini yang harus menjadi fokus utama. Jadi kita harus menentukan prioritas masalahnya yang harus kita atasi dahulu. Jadi kita menentukan kriteria prioritas dari gap yang lebih besar yang biasanya memerlukan perhatian lebih besar. Karena inisiatif strategis yang diusulkan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap balance scorecard. Beberapa inisiatif strategis memang mungkin lebih cepat diimplementasikan dibandingkan yang lainnya. Jadi kita perlu memprioritaskan dahulu mana-mana masalah yang harus kita atasi lebih dahulu. Kemudian setelah kita sudah tahu area-area mana yang harus diprioritaskan untuk diatasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi inisiatif yang secara langsung dapat mengatasi gap tersebut, gap target yang masih jauh ini. Misalnya ketika produktivitasnya rendah, produktivitas karyawan rendah, apa masalahnya? Inisiatif strategis yang relevan apa? Mungkin dari sisi apakah otomatisasi perlu dilakukan, ataukah kita juga perlu mendekatkan pelatihan dari karyawan. Kemudian seorang manajer juga perlu mengevaluasi apakah setiap inisiatif strategis ini layak dan juga sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Karena inisiatif strategis ini yang tidak memberikan dampak besar dalam balance scorecard ini mungkin bisa kita eliminasi atau juga kita kurangi prioritasnya. Mungkin prioritasnya kita utamakan dahulu pada inisiatif strategis yang lain. Jadi memang dalam menyusun inisiatif strategis ini, kalau bisa kita tidak hanya menyusun satu, atau bisa kita sebut dengan contingency planning. Jadi kita mungkin bisa menyusun bisa menyusun 2 ataupun 3, karena ketika kita sudah mencoba menerapkan inisiatif strategis A misalnya, dan ternyata tidak sesuai, kita bisa berpindah ke inisiatif selanjutnya yang sudah kita tentukan. Contohnya mungkin inisiatif strategis yang diutamakan mungkin dari sisi digitalisasi proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional. Kemudian perlu juga kita penguatan dari sisi sumber daya manusia, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Misalnya lewat pelatihan maupun juga sertifikasi dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa contoh inisiatif strategis yang mungkin bisa dikurangi prioritasnya. Contohnya mungkin pada inisiatif strategis yang memang menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dampaknya ternyata hanya kecil pada tujuan yang ingin kita capai. Mungkin pada proyek-proyek yang tidak sejalan dengan prioritas strategis kita. Selanjutnya yaitu kita perlu melakukan alokasi sumber daya untuk inisiatif yang prioritas tadi. Jadi sumber daya yang terbatas misalnya dari sisi modal, waktu dan tenaga harus dialokasikan ke inisiatif yang prioritas. Inisiatif yang tidak berapa besar ini harus mendapatkan alokasi yang lebih rendah atau mungkin dapat dihilangkan sepenuhnya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa inisiatif strategis yang
berbeda dapat digabungkan menjadi satu proyek untuk meningkatkan efisiensi. Jadi saling bersinergi, justru saling bersinergi ketika digabungkan. Kemudian selanjutnya yaitu kita perlu adanya pengawasan juga, pengawasan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Karena setelah inisiatif strategis yang kita susun ini diimplementasikan, penting juga kita untuk bisa memantau terus secara berkelanjutan dan juga dimonitoring untuk menilai apakah inisiatif strategis yang kita susun ini sudah benar-benar bisa menutup gap tadi, bisa menangani gap target yang masih jauh tadi. Mungkin yang sebelumnya gap targetnya itu masih ada gap target 60%, kita evaluasi kembali, kita melakukan mengimplementasikan inisiatif strategis baru sehingga inisiatif strategis itu tadi bisa menutup gap-nya turun menjadi 40%, seperti itu. Contohnya mungkin ketika di perusahaan manufaktur ya, target produktivitasnya tinggi, yang tinggi dan belum bisa tercapai, mungkin dari sisi manajer juga perlu bisa meningkatkan efisiensi operasionalnya, atau juga meningkatkan dari sisi mungkin dari kapasitasnya, kapasitas produknya juga sudah maksimal, dan juga lewat perlu pengembangan dari sisi SDM-nya, karena apa ya, dari sisi SDM ini juga salah satu hal yang penting dari kapasitas kita tidak bisa mencapai Nggak produktivitas. keluar suaranya. Tes apa suara saya terdengar? Oke, izin melanjutkan kembali. Jadi dari sisi perusahaan manufaktur ini kita lihat kembali dari sisi masalahnya mungkin produktivitas tidak yang tinggi dan kita tidak bisa mencapai. Mungkin dari sisi kapasitas yang memang perlu ditingkatkan. Kalau kita berusaha mencapai dari sisi lainnya, ternyata masalahnya di kapasitas, berarti ya yang memang harus kita perbaiki adalah dari kapasitas produksinya ditingkatkan kembali. Jadi memang identifikasi dan merasionalisasi inisiatif strategis ini adalah sesuatu hal yang penting juga untuk bisa memastikan bahwa organisasi ini fokus pada investasi dan program yang benar-benar bisa menutup gap kinerja. Jadi target kita susun tadi bisa tercapai dengan cara mengalokasikan sumber daya ke inisiatif strategis yang paling berdampak, di mana perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan mencapai target yang ambisius tadi yang telah ditetapkan, biasanya dalam balance scorecard ini terutama pada aspek finansial dan juga kepuasan pelanggan. Tetapi tidak hanya dua hal ini ya, tidak hanya terkait set target dan juga identify strategic inisiatif. Selanjutnya kita juga perlu sebenarnya dalam hal mengidentifikasi inisiatif lintas bisnis yang penting. Jadi seorang manajer ini harus bisa mengidentifikasi inisiatif yang memberikan manfaat atau sinergi terhadap tujuan strategis unit bisnis lain atau induk perusahaan. Jadi mengidentifikasi inisiatif lintas bisnis yang mungkin merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antar unit bisnis dari dalam perusahaan. Karena dengan kita menerapkan sinergi, memungkinkan perusahaan juga untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan juga bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat juga kita perlu juga untuk menghubungkan alokasi sumber daya dan juga anggaran tahunan. Jadi manajer ini juga perlu untuk menghubungkan rencana strategis biasanya 5 tahun ke depan dengan pengeluaran perusahaan dan kinerja yang dianggarkan untuk tahun-tahun ke depan, untuk jangka panjang. Jadi memang tonggak pencapaian ini memungkinkan untuk kita melacak unit bisnis ini di sepanjang proses strategisnya. Jadi menghubungkan rencana strategis dengan alokasi sumber daya dan anggaran tahunan untuk bisa memastikan bahwa strategi perusahaan itu dapat dijalankan dengan efektif dalam jangka panjang.
Mungkin bisa next slide. Oke, selanjutnya terdapat 3 cara ya Bapak Ibu. Ada 3 cara dalam proses perencanaan berdasarkan balance scorecard. Jadi yang pertama yaitu kita perlu missing measure program. Jadi kita tahu program pengukuran-pengukuran yang missing. Jadi program ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur metrik-metrik yang mungkin belum atau terlewat untuk diperhitungkan dalam sistem pengukuran kinerja. Jadi pengukuran-pengukuran yang terlewat atau hilang ini itu adalah elemen-elemen yang sebenarnya penting, tetapi mungkin tidak terukur atau terabaikan di dalam balance scorecard. Jadi, padahal perhitungan tersebut itu memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan strategi. Misalnya ada beberapa contoh perusahaan yang memang kita pernah kerjakan ya. Bu Enan, ininya konfirmasinya. Itu Ada beberapa perusahaan yang pernah kita kerjakan di mana di dalam target-target KPI-nya ini tidak mengukur terkait kepuasan pelanggan. Padahal ini perusahaan jasa ya. Padahal sebenarnya dari sisi kepuasan pelanggan itu, adalah salah satu aspek yang juga penting gitu ya. Jadi dengan kita mengukur kepuasan pelanggan, mohon maaf, dengan kita mengukur kepuasan pelanggan, kita tahu nih apakah jasa yang kita berikan ini sudah dapat diterima oleh pelanggan, ataukah ke depan kita juga perlu memperbaiki kinerja kita sehingga dapat memperkuat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan seperti itu. Selanjutnya di mana dengan kita dalam proses penerapan balance scorecard ini, perusahaan ini harus dapat harus dapat menemukan celahnya ya, celah dari dalam data atau area yang memang belum diukur seperti tadi ya, terkait customer satisfaction. Karena dengan kita menambahkan mungkin pengukuran baru atau dimensi baru ini ke dalam pengukuran kinerja, bisa lebih memperkaya analisis atau mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat dan juga lebih komprehensif lagi. Kemudian selanjutnya yaitu continuous improvement program with rate of change metric. Jadi program peningkatan berkelanjutan yang dikaitkan dengan rate of change matrix ya. Jadi di sini maksudnya adalah program peningkatan berkelanjutan adalah proses yang dirancang untuk bisa secara continuous, secara terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di dalam balance scorecard ini, rate of change metric ini diperkenalkan sebagai indikator untuk mengukur seberapa cepat perusahaan ini dapat memperbaiki kinerja pada area-area tertentu. Karena metrik ini dapat memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memantau kinerja statis, tapi juga seberapa cepat perbaikan dilakukan dalam waktu ke waktu. Misalnya perusahaan mungkin memiliki target pada peningkatan produktivitas atau efisiensi produksi. Dengan kita berfokus pada efisiensi produksi, kita bisa mengidentifikasi apakah inisiatif tersebut, inisiatif peningkatan yang kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau mungkin ke depan kita butuh juga penyesuaian evaluasi lebih lanjut. Di mana dengan kita mengidentifikasi ya indikator-indikator apa yang mungkin belum terukur, juga bisa mendorong perbaikan dan juga konsisten pada secara berkelanjutan dan memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya mempertahankan kinerja yang tetapi terus berkembang secara dinamis ya, mempercepat proses perbaikan yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu terdapat strategik inisiatif. Di sini maksudnya adalah inisiatif strategis ini adalah tindakan cara besar dan radikal ya, yang dirancang untuk bisa mengubah cara perusahaan beroperasi secara fundamental. Jadi maksudnya adalah ada proses re-engineering di sini atau transformasi
yang melibatkan perubahan mendasar pada proses bisnis, baik teknologi ataupun juga struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang signifikan. Jadi di dalam BSC, di dalam Balance Scorecard ini, inisiatif strategis ini diarahkan untuk bisa mempercepat pencapaian target melalui perubahan secara radikal. Misalnya ada dorongan pendorong utama kinerja terkait efisiensi produksi. Dari sisi perusahaan mungkin bisa melakukan lewat otomatisasi ataupun juga restrukturisasi proses manufaktur untuk bisa mencapai efisiensi produksi yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Di mana inisiatif strategis ini juga seringkali ya memang membutuhkan investasi yang besar, tetapi kadang ada beberapa perusahaan yang juga kendalanya itu ada di bagian keuangan. Jadi kalau masalah seperti itu kita juga perlu meningkatkan strategic alliance mungkin ya salah satunya, karena masalahnya perusahaan ingin berkembang, meningkatkan kapasitasnya agar efisiensinya juga lebih baik lagi, kita bisa memenuhi pasar, tapi terhambat di sisi finansialnya, keuangannya. Sehingga seperti itu salah satu strategi yang juga bisa kita terapkan yaitu strategic alliance. Jadi kita ada salah satu ya, kita melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis di manufaktur. Mereka yang memproduksi, mereka juga yang mempersiapkan tempatnya, tetapi ketika kita butuh barangnya, kita ambil dari mereka, seperti itu. Biasanya kita sebut dengan maklon. Kemudian juga manfaat dari strategik inisiatif ini menghasilkan lompatan yang lebih besar dalam kinerja yang tidak dapat dicapai hanya melakukan peningkatan secara bertahap. Jadi ini adalah salah satu bentuk inovasi ya yang signifikan untuk bisa mendorong perusahaan ke tingkat kinerja yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi. Sehingga menyimpulkan bahwa dari ketiga cara ini memang saling melengkapi ya dalam perencanaan strategis di Balance Scorecard. Jadi kita perlu yang pertama tadi program pengukuran yang hilang, di mana memperluas wawasan manajer untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengevaluasi metrik-metrik apa, indikator-indikator apa yang belum terukur, yang seharusnya itu bisa menjadi ukuran yang bisa kita ukur untuk memperbaiki perusahaan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tadi ada continuous improvement program, di mana memungkinkan perusahaan untuk bisa fokus pada peningkatan secara berkelanjutan, mendorong perbaikan yang konstan, dan juga memastikan bahwa perbaikan ini terukur dan dapat dikelola. Dan yang ketiga terakhir tadi ya ada inisiatif strategis, di mana fokusnya kita ada perubahan radikal yang memberikan lompatan besar dalam kinerja, membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi, lebih baik lagi dengan cara yang lebih cepat dan signifikan daripada proses yang staging sangat bertahap. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Elsa atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai pentingnya penggunaan Balance Scorecard dalam menetapkan target yang ambisius, mengalokasikan sumber daya, merancang inisiatif strategis yang selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan Ibu Elsa yang menekankan pentingnya Balance Scorecard sebagai alat yang efektif dalam mendorong perusahaan untuk menetapkan target ambisius yang mendorong inovasi dan peningkatan kinerja. Melalui Balance Scorecard tadi, perusahaan dapat menetapkan target yang tampaknya mustahil namun dapat dicapai dengan perencanaan matang dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen perusahaan. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menilai kembali inisiatif yang ada guna memastikan keselarasan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Program seperti Mission Measurement membantu perusahaan dalam menyelaraskan berbagai inisiatif dan strategi jangka panjang. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sebentar untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini, Bapak Ibu, kami persilahkan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya.
Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silahkan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya-jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silahkan registrasi pada webinar series ke-41 terkait feedback and strategic learning process, yang akan dimoderatori oleh Bapak Alek Davidson dan Bapak Muhammad Bodowi dan Ibu Rismalia sebagai pemateri. Tentunya materi yang dibahas pada webinar selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-41 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 9 pagi. Atau mungkin Bapak Ibu tertarik dengan webinar series yang dilaksanakan KMMB, sangat boleh bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan. Mungkin bisa dibantu share screen. Jadi langsung saja Bapak Ibu registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dan jangan khawatir, bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai media sosial yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Silahkan Bapak Ibu follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok di @kmmb_firm, dan YouTube-nya KMMB Management Consulting Firm, dan websitenya di kmmb.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan lagi kepada semua partisipan, pada saat pemaparan materi mungkin bisa off mic, dan langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Cindy Paulina. Kepada Ibu Cindy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah. Baik, mungkin materi selanjutnya ini akan bahas lanjutan ya dari materi Bu Elsa mengenai yang tadi udah dibahas ya di highlight terakhir, strategic initiative, di mana strategic initiative tadi kalau kata Bu Elsa adalah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan perubahan radikal untuk mencapai target ya, di mana target itu harus sesuai dengan goals dari sebuah perusahaan. Baik, jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya strategic initiative ini apa sih gitu ya? Kenapa kita harus ada strategic initiative? Jadi yang dijelaskan Bu Elsa, strategic initiative ini kita menentukan langkah-langkah strategis kita, panduan ataupun tindakan untuk diterjemahkan ke operasional kita supaya tim operasional kita, tim unit bisnis kita itu bisa inline nih sama tujuan atau goals yang sudah disetting oleh korporasi. Sehingga di sini kita akan lebih mengetahui apa sih langkah-langkah strategi yang lebih dasar atau faktor utama yang menjadi mempengaruhi kinerja dari sebuah perusahaan. Kalau kita lihat dari sini, dari metrik sini, sebenarnya kita ini yang harus kita highlight terlebih dahulu itu adalah financial objective. Kita tentuin dulu nih sebenarnya goals kita ke depan, goals kita 5 tahun ke depan, ataupun goals kita untuk tahun ke depan apa gitu. Dari kita nentuin final objective kita itu apa seperti itu. Apakah kita ingin mencapai pertumbuhan dari yang sebelumnya hanya 5% per tahun itu menjadi 10% per tahun, atau 10% tingkat pertumbuhannya menjadi 10%, 5% hingga 10% pertumbuhan revenue growth kita gitu. Atau final objektif kita itu lebih ke sasaran spesifik dalam artian kita lebih melihat gitu apa sih economic value added kita gitu yang bisa menjadi lebih positif dalam artian yang sebelumnya kita secara tadi yang dijelaskan oleh Bu Elsa ya, yang tadi istilahnya adalah makron gitu, yang sebelumnya kita adalah melakukan semuanya itu dari hulu ke hilir itu kita lakukan sendiri, tapi ini kita
melakukan sinergi gitu dengan perusahaan lain, sehingga di situ kita akan bisa lebih mengurangi investasi kita terhadap aset, ataupun kita bisa mengurangi HPP kita, baik dari sumber daya manusianya, ataupun lain sebagainya gitu. Sehingga di situ ada pengurangan biaya-biaya. Kita lebih fokuskan ke tim inti kita gitu. Nah, itulah kita harus tentuin dulu apa sih final objektif kita dari 5 tahun ke depan gitu. Terus apakah kita dari final objektif itu berhenti di situ gitu? Oh, tentu tidak. Jadi kita harus lihat final objektif kita. Oke, kita mau mencapai pertumbuhan atau revenue growth kita 5%. 5% atau 5 hingga 7% revenue growth-nya gitu. Nah, dari sini kita harus didukung dengan apa gitu? Apakah kita hanya bilang pertumbuhan itu 5 hingga 7% revenue growth-nya, tapi nggak didukung dengan aspek-aspek lain, itu akan sangat susah gitu ya. Nah, dari sini kita menggunakan balance scorecard ini, kita akan mempermudah gitu, melihat bagaimana kita bisa mencapai goals tersebut gitu. Apa aspek-aspek yang kita perlu highlight, apa aspek-aspek yang perlu kita push gitu untuk bisa mencapai target-target tersebut gitu. Nah, dari final objektif kita, ketika kita udah men-setting, kita udah menetapkan untuk oke, revenue growth kita Bapak Ibu 5 tahun ke depan dengan revenue growth 5%, 5 hingga 7% gitu. Dari sini kita lihat customer objektif kita. Dari customer objektif kita ini, apakah kita melihat apa yang perlu kita maintain gitu dari customer kita? Apa yang perlu menjadi isu penting kita untuk customer objektif kita? Tentunya kalau berhubungan dengan customer, kita pasti sangat identik dengan kepuasan pelanggan. Bagaimana kita meratkan bagaimana kita memaintain ataupun kita meningkatkan indeks dari kepuasan pelanggan kita. Kalau bisa kita bisa mencapai 100% gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Sehingga di sini kita harus tahu dulu nih, kalau bisa dari customer kita yang hanya sekian, kita mau menambah sekian gitu. Nah, untuk menambah sekian tersebut, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita inisiatif strategis yang harus kita lakukan adalah kita harus mencapai target kepuasan pelanggan kita, itu harus mencapai 100% gitu. Atau kita bisa menjalin kemitraan nih dengan pelanggan kita gitu. Atau kita membuat member nih, pelanggan kita dibuatkan member gitu. Kalau dulu, kalau mungkin ada juga sekarang ya, dulu kalau zamannya ya tahun Gemini atau Gen Z ya, dulu ada kalau kita penyewaan DVD ataupun lain sebagainya itu ada member nih. Kalau kita mendaftarkan member, kita dapat potongan gitu. Lah, itulah maintenance di mana kita menggait pelanggan kita supaya tetap loyal di kita, tetap nyaman dengan pelayanan kita gitu. Sehingga di sini kita tentukan dulu strategi inisiatif kita untuk memaintain customer objective kita. Yang pastinya kita harus mencapai 100 tujuan goals kita itu harus mencapai 100% dari indeks kepuasan pelanggan kita. Ini harus kita pertahankan supaya customer kita tetap nyaman ataupun tetap berada di maksudnya ada repeat order ataupun merasa nyaman dengan pelayanan kita. Disitulah kita harus melihat apa sih inisiatif strategis yang harus kita lakukan supaya customer kita ini mencapai kepuasan pelanggan sampai 100%, seperti itu. Nah, dari sini tidak hanya dari customer objektif, tapi dari finance operation, financial objektif dengan mencapai customer objektif yang lebih tinggi, kita juga harus didukung dengan apa untuk mensupport hal tersebut, untuk mencapai target tersebut. Tentu saja kita juga harus diperkuat dengan adanya bisnis proses, di mana bisnis proses ini ada dua objektif ataupun ada dua concern. Contohnya ada bisnis proses innovation cycle dan ada operation cycle. Di mana kalau kita lihat innovation cycle ini bisa mengarah ke financial objektif ataupun bisa mengarah ke customer objektif. Dalam artian di sini bisnis proses dari innovation cycle ini itu sangat mempengaruhi kita bagaimana kita bisa mencapai target finansial objektif ataupun customer objektif.
di bisnis proses untuk innovation cycle, di sini kita dituntut untuk melihat nih perkembangan pasar saat ini, apa yang bisa kita sesuaikan. Kita harus mampu adaptif dengan perubahan-perubahan pasar tersebut. Sehingga kita harus sesuaikan inisiatif strategis yang kita tentukan itu harus kita sesuaikan dengan pola pasar atau perkembangan pasar saat ini. Nah, di sini mungkin contohnya adalah kita dituntut yang sebelumnya dulu di perbankan kita melihat bahwa dijelaskan ya yang sebelumnya bahwa dulu kita di perbankan harus datang ke bank untuk membuat kartu debit ataupun kita mau mengajukan kartu kredit itu harus di bank gitu. Tapi saat ini hanya melalui digital kita udah langsung langsung bisa gitu tanpa harus kita mendatangi bank gitu. Lah, inovasi-inovasi itu adalah di mana kita harus melihat peluang-peluang yang bisa menjadi value dari bisnis kita gitu. Oh, ternyata kita harus adaptif nih dengan digitalisasi saat ini gitu. Sehingga ada inovasi-inovasi lebih lanjut tentang pengembangan teknologi seperti itu ataupun yang lain sebagainya yang mungkin sebelumnya perusahaan Bapak Ibu hanya fokus di captive market kita ataupun fokus di internal bisnis kita, tapi kita belum bisa melihat nih peluang-peluang pasar di luar sana gitu. Inovasi apa yang bisa kita tangkap gitu untuk menangkap peluang pasar yang di luar captive kita. Dalam artian non captive pasar kita itu apa yang belum kita raih gitu supaya kita bisa meningkatkan ataupun bisa mencapai target kita yang sebelumnya revenue growth kita 5% itu menjadi 5 hingga 7% gitu. Kita harus tidak boleh terkungkung ya, misalnya terkungkung dalam captive. Kita harus melakukan inovasi lebih lanjut gitu. Contohnya mungkin dalam industri beton ya, mungkin beton ataupun dalam industri precast gitu. Yang saat ini mungkin dari perusahaan Bapak Ibu hanya fokus pada perbaikan jalan, jembatan atau tol gitu. Tapi kita lihat kalau di luar negeri ternyata ataupun saat ini itu sudah ada loh pembangunan di mana menggunakan precast yang sebelumnya kita mungkin bangun rumah ya, mungkin kalau kita bangun rumah itu bisa mencapai tahunan ataupun berapa bulan. Tapi kalau dengan precast, perkembangan precast yang hanya kita pasang itu bisa menjadi hanya seminggu dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat apakah kita bisa menangkap peluang-peluang seperti itu yang sebelumnya hanya fokus pada captive market, kita harus melihat peluang tersebut. Oh, ternyata di luar sana udah ada nih perkembangan dari industri kita gitu. Contohnya dengan precast yang hanya precast pasang ya, yang untuk membangun rumah. Oh, kita bisa masuk di bisnis tersebut. Kita lihat nih inovasi-inovasi bisnis kita yang bisa kita tangkap dari peluang pasar di luar non captive kita seperti itu. Nah, seperti mungkin atau gimana kita mencari inovasi dari bisnis proses kita ini bisa meningkatkan dari citra perusahaan gitu. Apakah kita yang sebelumnya tadi dibahas Bu Elsa ya, yang ada target energi terbarukan atau green issue gitu. Apakah kita seperti itu? Bisnis proses kita kita arahkan, kita melihat sekarang isunya adalah kita harus mencapai target green infrastruktur ataupun kita harus mencapai isu untuk mencapai energi terbarukan tersebut supaya mencapai target. Oh, mungkin perusahaan kita juga ikut andil gitu. Sehingga di sini perusahaan-perusahaan kalau saya lihat juga udah mulai mengarah ke green issue di mana dalam proses bisnis mereka sudah mengadopsi untuk green issue tersebut seperti itu. Jadi kita dari bisnis proses ini di innovation sector kita harus mampu menciptakan inovasi-inovasi dengan menangkap peluang pasar. Kalau bisa, kita bisa membuat divisi sendiri R&D gitu, mungkin divisi R&D yang menangkap, yang khusus, yang meriset tentang inovasi-inovasi apa yang bisa menjadi peluang pasar kita gitu. Dan itu mungkin bisa disampaikan dari setiap tahun seperti itu. Atau di sisi lain untuk menangkap inovasi, kita ada di sini adalah business operation sector. Kita tidak hanya melihat inovasi. Kalau kita menangkap inovasi kita cukup bagus, tapi dalam operation cycle kita tidak cukup baik, ya itu akan menjadi sia-sia gitu Bapak Ibu kan. Di mana sebenarnya inovasi-inovasi dalam artian tadi mungkin
ada inovasi pembangunan rumah dengan precast yang cukup seminggu udah jadi gitu. Kita oke, kita mau mengarah inovasi ataupun kita mau menjadi salah satu inovasi produk kita adalah tentang precast, pembangunan precast yang masih inline dengan core bisnis kita, yaitu mungkin beton gitu. Tapi kalau dalam artian operation cycle kita itu belum menunjang, itu juga akan susah gitu. Di mana kita harus memperhatikan juga bisnis proses kita dalam operation kita gitu. Apakah kita perlu perbaikan? Dalam artian di sini kita lihat ada development cycle. Apakah kita perlu perbaikan yang sebelumnya kita itu harus membuat sendiri, adukan semen itu kita aduk sendiri, kita proses sendiri, terus dalam distribusi semen itu kita antar sendiri, ataupun kita mencetak precast itu sendiri gitu. Atau kita bisa melakukan sinergi nih dengan perusahaan lain gitu. Yang sebelumnya mungkin kapasitas kita membuatnya hanya butuh waktu mungkin 6 bulan atau 6 bulan 3 bulan, tapi mungkin dengan sinergi dengan perusahaan lain yang mempunyai fasilitas ataupun mempunyai aset-aset yang lebih up to date ataupun lebih bagus dari perusahaan kita, itu mungkin produksinya akan lebih cepat gitu. Nah, dari sini kita bisa melakukan sinergi, kita melakukan inovasi-inovasi baru, kita merombak operation cycle kita supaya lebih baik, lebih cepat untuk mencapai ataupun untuk memenuhi permintaan-permintaan pasar seperti itu. Sehingga dari sini bisnis proses kita itu juga kita lihat gitu, tidak hanya menangkap innovation kita, tapi kita lihat juga apakah kita mampu untuk mencapai atau menangkap peluang tersebut. Tapi kita harus melihat dulu nih bisnis proses kita, apa yang perlu kita perbaiki, ataupun apa yang perlu kita melakukan kebijakan apa, strategi apa, apakah kita harus sinergi atau apakah kita harus memperbaiki dari internal kita yang mungkin yang sebelumnya dalam mengambil keputusan ada layer-layer di bawah-bawah ini ya, sehingga dalam pengambilan keputusan juga cukup lama, sehingga mungkin kalau dulu kartu kredit kita ada beberapa layer-layer di perusahaan perbankan dari layer pertama hingga layer bawah, sehingga pengambilan keputusan kartu kredit itu di ACC atau enggak itu cukup lama. Tapi saat ini yang tadi yang saya bilang udah ada perubahan dengan teknologi, hanya diwaktukan hanya sebelumnya 2 minggu, 3 minggu, tapi sekarang mungkin bisa dalam jangkauan waktu harian gitu. Nah, apakah hal-hal tersebut perlu kita perhatikan gitu? Tentunya pasti harus kita perhatikan. Kita lihat gimana titik-titik tertentu yang bisa menjadi ataupun bisa menjadi genjotan kita untuk lebih baik gitu. Apa yang harus kita cut ataupun apa yang harus kita perbaiki, atau kita perlu menciptakan strategi baru, contohnya tadi seperti sinergi dengan perusahaan lain seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga bisa lihat dari account management selling, di mana kalau kita lihat bahwa apakah dari tim pemasaran kita, tim penjualan kita itu hanya terkungkung pada strategi-strategi yang tradisional. Dalam artian apakah hanya terfokus pada pasar tertentu, apa kita hanya fokus untuk bagaimana cara kita mencari pelanggan-pelanggan baru tanpa kita menetapkan atau mencari planning dengan strategi kita, dalam artian di mana yang sebenarnya kalau kita tidak hanya fokus mencapai pelanggan-pelanggan baru, tapi kita harus menetapkan ataupun kita harus membuat planning, kita harus memegang data gitu. Sebelum kita berperang, kita udah punya sangu nih untuk berperang gitu intinya. Jadi tim selling kita atau tim seller kita itu harus dibekali nih sebelum mereka berperang, dalam artian sebelum mereka mencari pelanggan ataupun market-market baru, harus dibekali terlebih dahulu nih Bapak Ibu gitu. Lah dibekali seperti apa? Lah seller-seller kita ini sepertinya mungkin kita kasihkan pelatihan, ataupun dari seller-seller kita ini kita berikan informasi-informasi yang bisa membantu mereka gitu. Bagaimana mereka ini bisa menganalisis tren pasar, bagaimana mereka mengetahui data-data dari pelanggan kita, target-target pelanggan kita gitu. Jangan sampai dari tim seller kita hanya terkungkung mencapai target penjualan sekian-sekian gitu. Itu akan susah gitu. Tapi kalau bisa tim seller kita ini kita pintarkan dulu gitu. Kita kasih bekal dulu
apa ini yang harus kita lakukan gitu, data-data apa yang mereka perlukan gitu untuk mencapai target tersebut. Contohnya mungkin kita ada CRM, Customer Relationship Management, kita mengetahui data-data tentang pelanggan kita, mungkin pelanggan kita membutuhkan apa, atau target dari pelanggan kita seperti apa, pola pelanggan kita seperti apa, seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin dari order and billing management, di mana order and billing management ini juga kita lihat ya, jangan sampai dari tahap pemesanan atau kemudian sampai pembayaran ini cukup lama gitu, yang membuat pelanggan kita kecewa, membuat pelanggan kita merasa kayak aku udah pesannya lama, pembayarannya juga apa namanya mungkin juga terkendala dalam artian tidak sesuai dalam billingnya seperti itu. Mungkin sekarang kalau kita lihat dari perusahaan e-commerce yang mungkin kemarin ya, yang udah war, mungkin siapa di sini war 10 gitu lah. Di sini perusahaan e-commerce ini udah mulai nih menerapkan order and billing management berbasis teknologi gitu, secara otomatis ya. Setelah kalau kemarin kita check out gitu, kita udah pilih langsung, kita udah mengetahui pilihan di mana kita mau beli warna apa, size berapa gitu. Terus kita udah diarahkan langsung untuk melakukan pembayaran secara debit, kredit atau seperti apa, dan itu juga langsung terlihat jelas secara nominalnya berapa, apakah pembayaran kita berhasil ataukah belum seperti itu. Jadi kita harus lihat bagaimana sih dari operation cycle kita dari bisnis proses ini. Baik dari inovasi kita perbaiki, dari operation cycle-nya juga harus kita perbaiki gitu. Seperti itu. Nah, dari sini dasarnya adalah kita harus menciptakan learning and growth objektif kita yang juga kuat gitu. Yang seperti sebelumnya, bahwa dasar dari kita semua tujuan dan target kita yang menjalankan itu adalah sumber daya manusia kita gitu, sumber daya kita yang menjalankan gitu. Nah, kalau ketika dasar fondasi kita sendiri itu belum kuat, juga akan susah untuk mencapai dari layer-layer tadi hingga mencapai financial objektif kita gitu. Sehingga di sini learning and growth objektif kita juga harus dibuat dengan fondasi yang kuat. Misalnya kalau Bapak Ibu membangun rumah, beton dasar kita itu harus benar-benar bahan kualitas, kokoh, tahan gempa gitu misalnya seperti itu. Lah, ini seperti hal tersebut. Jadi learning and growth objektif kita juga seperti itu. Jangan sampai kita ada inovasi otomasi ataupun digitalisasi dalam proses bisnis kita, tapi sumber daya manusia kita belum mampu ke situ gitu. Literasi kita masih rendah gitu, ataupun pelatihan-pelatihan selama ini dilaksanakan ternyata belum efektif terhadap SDM kita gitu. Lah, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kalau kata Pak Bedowi ya, dari sebelum webinar ini yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu dari webinar-webinar sebelumnya, istilahnya kita harus kembali lagi dari soft skill, kita harus meyakinkan, kita harus memastikan kalau di WA ada centang 2, centang 2-nya ini harus dipastikan sampai biru gitu. Nah, dari situ kita harus tahu bahwa soft skill kita ini apakah mumpuni gitu. Tapi ketika tidak masih ada permasalahan-permasalahan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan? Baik dari pelatihan internal ataupun kita nanti ada sinergi dengan universitas ataupun pelatihan dari lain supaya ada sharing information gitu, di mana staff kita, SDM kita itu juga udah terupdate dengan skill yang udah up to date dari perubahan-perubahan pasar saat ini gitu. Sehingga di sini SDM kita ataupun sumber daya manusia kita itu sudah lebih adaptif ya dengan kebutuhan pasar saat ini. Sehingga di sini mungkin perusahaan Bapak Ibu udah mulai menerapkan sistem ERP gitu. Jadi kalau bisa pastikan semua karyawan kita itu melakukan pelatihan internal untuk memastikan semua karyawan itu memahami sistem ERP yang baru yang diterapkan ini gitu, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih lancar dan efisien seperti itu. Jadi harus dipastikan, jangan kita menetapkan target ada digitalisasi di tahun sekian, tapi ternyata SDM kita belum mumpuni untuk menerapkan tersebut gitu. Terus selanjutnya
ada information asset, di mana information tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu. Information asset ini tidak kalah pentingnya. Sekarang informasi, bahkan kita membeli informasi tersebut kalau bisa gitu ya. Dan itu cukup mahal sekali gitu. Lah, ini kita juga penting. Di mana fondasi kita informasi itu sangat-sangat penting, di mana dari informasi tersebut kita bisa menjalar ke banyak hal. Kita menentukan target kita menentukan tujuan goals kita menentukan pasar kita, itu juga dari information. Information sangatlah penting, di mana dengan mengembangkan sistem manajemen data, kita bisa mengembangkan sistem manajemen data yang lebih efisien, kita lebih bagus gitu dari kompetitor kita juga bisa lebih unggul gitu kalau kita mempunyai informasinya lebih daripada kompetitor kita gitu. Jadi sebenarnya information asset ini sangatlah penting. Bahkan kita juga bisa menganggarkan dana, kita membudgetkan dana untuk khusus untuk mengembangkan information asset kita. Kita bisa berlangganan dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan information data yang kita butuhkan gitu. Itu penting, sehingga Bapak Ibu juga memerlukan ya menganggarkan dana atau budgeting untuk khusus information tersebut. Mungkin kalau kita di mana, tapi di sisi lain juga untuk sistem ataupun untuk sumber daya manusia kita itu juga selain information eksternal, tapi juga kita perlu perhatikan bahwa SDM kita ini perlu juga adanya sistem informasi internal yang cukup bagus juga. Dalam artian, di mana setiap SDM atau setiap karyawan kita itu juga sudah terinformasi dengan baik, dari informasi pusat, terus mungkin ke unit bisnis, hingga ke divisi-divisi, itu juga harus terdelivery dengan baik gitu. Jangan sampai yang kata dibilangkan bahwa ada informasi itu hanya sebatas sampai di meja direksi, tidak sampai delivery-nya ke karyawan kita gitu. Sehingga di sini mungkin ada dashboard kerja, di mana perusahaan membuat dashboard kerja, di mana perusahaan membuat dashboard kerja tersebut seinformatif mungkin. Karyawan kita bisa mengetahui informasi internal kita dari dashboard tersebut. Kita dapat belajar lebih baik, kita dapat belajar lebih banyak tentang informasi-informasi yang ada di perusahaan kita. Jadi kita tidak hanya melihat pentingnya informasi eksternal, tapi kita juga perlu perhatikan informasi internal ini juga harus terdelivery dengan baik ke SDM kita gitu. Tidak hanya fokus ke sistem informasi atau informasi-informasi eksternal seperti itu. Atau bahkan korporasi itu bisa salah satunya mungkin melakukan command control center, di mana information asset ini si pusat bisa mengkomando, mengendalikan untuk organisasi ini atau memantau dari berbagai aspek operasional secara real time, di mana tersebut ada informasi-informasi yang bisa digunakan oleh pusat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat juga, seperti itu. Mungkin bisa next set. Oke, nah dari hal tersebut kita udah mengetahui nih Bapak Ibu, bahwa inisiatif-inisiatif strategis kita itu yang sebelumnya tadi kita lihat bahwa dari finance objective hingga sampai learning and growth itu harus dibedah satu-satu nih gitu. Inisiatif strategis apa yang harus menjadi tujuan kita atau menjadi highlight kita untuk melakukan fokus strategis di part-part tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa dalam inisiatif yang sudah kita tentukan itu harus inline atau dalam artian harus sinergis dengan core bisnis kita, baik dari corporate, unit bisnis sampai dengan support function kita gitu. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa sebenarnya di mana corporate scorecard atau dalam artian di sini perusahaan itu pasti sudah menentukan apa sih menjadi tema strategis utama kita gitu. Apakah kita mau melakukan pengembangan pasar mencapai pengembangan pasar hingga ke market gitu ya, ke ASEAN market gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Key activity apa? Hal tersebut juga pasti sudah terukur dengan jelas oleh perusahaan, apa yang menjadi target-target kita, ketentuan apa yang harus kita capai di tahun tersebut ataupun kita capai di 5 tahun ke depan itu.
baik dari agresif growth, apakah kita harus mencapai yang saya jelaskan tadi, yang sebelumnya 5% revenue growth-nya ada 5%, rata-rata 5%, kita harus mencapai sekarang udah mencapai 7-8% gitu. Atau kita dari customer loyalty kita harus tentuin apakah customer loyalty kita ini bisa kita pertahankan indeksnya hingga indeks yang paling kita tentukan dari lebih growth daripada tahun sebelumnya gitu. Dimana kita kalau bisa itu ada mencapai hingga 100%. Terus apakah fashion idealnya atau dalam artian di sini ada fashion leaders atau dalam artian di sini kita menjadi pemimpin di industri kita. Di mana kalau orang-orang berpikir apa itu sudah teringat dengan perusahaan kita gitu. Brand dominance, baik dalam hal brand dominance. Terus ada shopping experience. Apakah selama ini perusahaan kita dalam memberikan experience terhadap pelanggan itu bad ataupun good gitu. Nah, dari sini target apa yang harus kita tentuin gitu. Apakah mungkin ada target di mana dalam SOP kita ataupun dalam pelayanan kita itu mungkin tadi dari ACC untuk kartu kredit yang sebelumnya mencapai berminggu-minggu ini dalam waktu harian. Nah, seperti itu. Experience seperti kecepatan dalam memberikan layanan itu juga harus kita tentukan apa yang harus kita perbaiki supaya menjadi yang lebih baik seperti itu. Terus baik dari resource, next location, di mana kita menentukan lokasi yang tepat, apakah kalau kita dari tempat distribusi atau tempat produksi ke tempat distribusi kita itu terlalu jauh, ataupun bisa kita tentuin gitu. Oh, mungkin tempat distribusi kita terlalu jauh nih, kita harus lebih dekat dengan tempat distribusi ataupun tempat produksi kita. Itu harus kita tentuin. Track skill utama dan track information itu semua harus kita tentuin, baik dari skill kita, informasi kita harus kuat. Itu akan sudah terukur oleh korporasi kita. Nah, dari corporate scorecard ini juga harus ingat dengan unit bisnis kita, di mana dari scorecard korporasi ini kita turunkan ke unit bisnis kita, di mana unit bisnis kita itu sebenarnya udah punya nih scorecard gitu. Tapi ini scorecard dari unit bisnis ini dan turun ke divisi itu akan lebih detail gitu, lebih detail dan lebih terukur, lebih jelas gitu. Yang sebelumnya mungkin korporasi revenue growth 5-7% 5 tahun ke depan. Nah, itu kan terlalu general gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini harus kita ingatkan juga ke unit bisnis kita. Oh, mungkin di unit bisnis akan 5-7%. Oh, mungkin jadi untuk proyek-proyek baru itu ditingkatkan seberapa besar. Sehingga dari situ kita akan lebih jelas terukur apa yang harus kita lakukan ke unit operasional kita, lebih teknis dan lebih jelas dan mudah dipahami oleh unit bisnis kita. Tapi tidak kalah penting bahwa kita harus mengetahui, kita harus tahu bahwa support function kita itu bisa mendukung unit bisnis kita gitu. Di mana support function kita ini baik dari sourcing-nya, apakah kita mumpuni, baik dari supply chain kita, rantai pasokan kita ada matian dari material, kalau di industri manufaktur ya ada dari material kita dan lain sebagainya, kita harus mengetahui dulu nih Bapak Ibu. Jangan sampai tadi ada revenue growth tapi ternyata material support pasokan dari material kita itu tidak mumpuni untuk memasok dari peningkatan dari permintaan tersebut gitu. Kita harus mengetahui dari real estate atau dari kondisi pabrik kita, apa pabrik kita mumpuni untuk produksi tersebut, atau dari kata Mbak Esa tadi apakah kita harus maklon seperti itu. Baik dari human resource, apakah human resource kita mumpuni juga, apa kita harus melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lebih handal untuk mengoperasikan teknologi update tersebut. Nah, atau information service, kita juga harus mengetahui tentang informasi-informasi ini apakah kita mempunyai ataupun kita bisa mengambil informasi-informasi tersebut untuk mencapai dari target kita seperti itu. Nah, dari situlah kita mengetahui bahwa sebenarnya balance scorecard ini itu membantu kita untuk mengetahui untuk lebih detail apa sih yang harus kita lakukan, apa yang menjadi insight kita untuk mencapai target tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya dapat kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Ibu Cindy mengenai bagaimana balance scorecard itu dapat mendukung perbaikan radikal melalui inisiatif strategis yang difokuskan pada tujuan pertumbuhan, bukan hanya pengurangan biaya. Namun, balance scorecard ini menyediakan struktur untuk mengidentifikasi dan melacak kemajuan inisiatif strategis yang selaras dengan sasaran organisasi. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, di mana di sini sudah ada Bapak Andre Wibowo yang bertanya bagaimana memastikan bahwa setiap departemen dalam perusahaan mampu memahami dan menerjemahkan target ambisius yang ditetapkan secara strategis tanpa membebani mereka dan tetap fokus pada prioritas utama. Mungkin langsung saya serahkan ke Ibu Elsa atau Ibu Cindy. Izin menjawab. Iya, silakan Bu Elsa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap departemen di dalam perusahaan ini mampu memahami dan menerjemahkan ya target yang ambisius tadi yang ditetapkan secara strategis tanpa membebani dan tetap fokus pada prioritas utamanya. Seperti itu ya. Izin menjawab. Jadi ada beberapa langkah yang memang bisa kita lakukan ya untuk memastikan bahwa setiap departemen di dalam perusahaan ini dapat memahami dan menerjemahkan target tersebut. Yang pertama yaitu adanya komunikasi ya. Harus ada komunikasi yang jelas dan terarah. Jadi pentingnya ada komunikasi. Jadi setiap departemen di dalam perusahaan ini harus bisa memahami visi dari perusahaan apa, misi dari perusahaan apa, dan juga strategi jangka panjang perusahaan itu apa yang ingin dicapai. Jadi manajemen ini perlu untuk mengkomunikasikan target yang telah disusun tadi dengan cara dapat dipahami dan relevan bagi setiap unit-unit bisnis. Sehingga mereka, para karyawan ini juga bisa memahami perannya apa, nanti ke depan kontribusinya seperti apa untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Mungkin bisa dilakukan dengan cara melakukan forum ya, forum atau pertemuan dengan lintas departemen, dengan berbagai departemen untuk menjelaskan strategi utama perusahaan seperti apa, dan kemudian bagaimana kontribusi ke depan untuk masing-masing departemen. Kemudian contohnya juga mungkin ketika perusahaan manufaktur misalnya ingin meningkatkan kapasitas produksinya sebesar mungkin sebesar 30%. Tetapi dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, ke depan ini dari setiap departemen ini, mulai dari hulu ke hilir ya, mungkin dari produksi bahkan sampai departemen SDM harus bisa dan mengetahui bagaimana target tersebut dan bagaimana kontribusi mereka ke depan. Kemudian yang kedua yaitu adanya dekomposisi sasaran menjadi tujuan yang dapat dicapai. Dekomposisi ini apa? Maksudnya dekomposisi ini lebih kepada proses memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dianalisis, diterapkan dan juga diukur. Jadi target yang tadi ambisius memang menantang ya untuk bisa dicapai, tetapi dari manajemen juga harus bisa memecah target yang besar tadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terukur untuk bisa dicapai secara staging, secara bertahap oleh masing-masing departemen. Biasanya kita menggunakan KPI ya, kita sebut dengan KPI atau Key Performance Indicator yang memang relevan untuk masing-masing departemen. Untuk bisa mencerminkan kontribusi dari masing-masing departemen ini terhadap target yang telah ditetapkan tadi. Misalnya
di Departemen IT ini mungkin punya KPI, memiliki KPI untuk meningkatkan otomatisasi sebesar 15% misalnya per tahun. Sementara di Departemen Produksi mereka juga punya target yang berbeda, yaitu mungkin karena kita ingin meningkatkan kapasitas produksi tadi ya, sehingga KPI-nya mungkin mengurangi idle time atau downtime dengan teknologi baru ataupun metode baru di dalam proses produksi. Yang ketiga, kita juga perlu memprioritaskan target untuk menghindari overload. Jadi menetapkan target terlalu banyak yang ambisius juga ini juga bisa membebani departemen dan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang mungkin lebih penting gitu. Jadi manajemen itu juga harus tahu prioritasnya apa yang harus diutamakan, apa yang harus dicapai lebih dahulu, sehingga masing-masing departemen ini dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan fokus pada sasaran yang paling penting yang harus dicapai. Jadi kita harus menentukan skala prioritasnya untuk setiap inisiatif strategis tersebut mengacu pada pentingnya pencapaian dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga masing-masing dari departemen ini hanya fokus pada target yang prioritas yang sudah diidentifikasi oleh manajemen. Contohnya mungkin dari perusahaan manufaktur yang tadi ingin meningkatkan kapasitas produksi ya, mungkin ke depan bisa menetapkan prioritas utamanya untuk departemen produksi, sementara untuk departemen SDM juga apa, misalnya prioritasnya di departemen SDM ini, human capital ini bisa meningkatkan keterampilan kompetensi dari karyawan untuk mendukung digitalisasi dari departemen IT. Kemudian yang keempat ini ada juga kita perlu memiliki sumber daya yang memadai. Jadi kita juga harus ada dukungan dari sumber daya, baik itu dari sisi keuangan ya, biasanya finansial, anggaran perusahaan seperti apa, kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, atau sekarang juga kita yang harus perlu didorong ini dari sisi teknologinya. Karena tanpa sumber daya ya, tanpa resource yang kita miliki ini, penentuan sumber daya yang tidak tepat juga kita sulit ya untuk mencapai target yang ambisius yang telah kita tetapkan tadi. Ke depan juga kita perlu, jadi sehingga kita perlu ya memastikan bahwa dari sisi anggaran, alokasi anggaran, kemudian SDM dan juga teknologi ini sesuai, relevan, mencerminkan prioritas strategi yang akan kita implementasikan. Jadi kita perlu melakukan evaluasi sumber daya secara berkala pastinya untuk memastikan bahwa di dalam setiap departemen ini memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mencapai target tersebut. Yang kelima, kita juga perlu untuk monitoring, untuk memantau kinerja secara berkala dan melakukan penyesuaian juga. Jadi kita melihat apakah masing-masing departemen ini telah tercapai KPI-nya, telah tercapai targetnya. Jadi kita menerapkan sistem pelaporan ya mungkin ya, pelaporan secara berkala untuk memantau kinerja dari masing-masing departemen dan juga mungkin mengidentifikasi hambatan-hambatan kenapa kok targetnya tidak bisa tercapai, masih terdapat gap yang besar, sehingga dari masalah tersebut, dari hambatan tersebut, kita bisa melakukan penyesuaian kembali nih. Jadi inisiatif strategis apa yang atau sumber daya apa juga yang bisa kita perlukan atau sesuaikan kembali. Seperti itu. Mungkin yang keenam juga kita perlu melibatkan, memberdayakan karyawan, karena karyawan di setiap departemen ini sebisa mungkin harus merasa bahwa mereka ini memiliki peran yang penting di dalam pencapaian target perusahaan ini. Karena ketika karyawan ini merasa keterlibatan mereka ini penting, memahami bagaimana kontribusi mereka, bahwa kontribusi mereka ini bisa berdampak langsung terhadap keberhasilan perusahaan, sehingga membuat mereka lebih termotivasi lagi untuk bisa mencapai target tersebut. Jadi kita perlu adanya memberdayakan manajer dan karyawan untuk berpartisipasi dalam perumusan target di departemen.
yang terakhir ya, ini juga kita perlu adanya sistem reward ya. Jadi kita adanya memberikan penghargaan atau reward berdasarkan pencapaian KPI tadi, target kita tadi. Sehingga dengan memberikan reward tadi dapat meningkatkan semangat karyawan dan juga motivasi karyawan untuk mencapai target yang telah kita tetapkan tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Cindy atau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Elsa atas penjelasannya. Mungkin Ibu Cindy ingin menambahkan. Ya, baik. Mungkin udah cukup jelas banget ya tadi yang dijelaskan oleh Bu Elsa, tapi sebenarnya juga tadi untuk kita untuk mengetahui bahwa bagaimana sih unit bisnis kita ini supaya nggak terlalu terbebani gitu ya. Sebenarnya kalau dari korporasi ketika menetapkan target ataupun menetapkan KPI itu pasti juga ketika korporasi itu udah punya anak perusahaan ya Bapak Ibu, di mana punya anak perusahaan, cucu perusahaan, target-target tersebut, target-target yang sudah ditentukan itu pasti juga akan dikonfirmasikan ke unit bisnis kita. Apakah ini sudah sesuai dari target yang mungkin sudah ditentukan dari unit bisnis kita? Apakah terlalu over atau bagi mereka ini cukup bagus? Dalam artian di sini kalau kata Bu Elsa tadi udah cukup ambisius gitu ya untuk dicapai gitu. Nah dari situ kita juga tidak hanya terpusat di corporate, tapi kita juga mendeliverkan target tersebut ke unit bisnis kita. Sehingga di sana unit bisnis kita udah mengetahui nih target-target tersebut. Apakah ini udah cukup bagus, dalam artian udah sesuai dengan kemampuan unit bisnis kita, sehingga di situ unit bisnis kita juga bisa mendelivery ke operasionalnya juga lebih baik gitu, lebih lebih optimis juga. Sehingga dari situ yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa ketika target dari corporate itu biasanya cukup abstrak ya tadi, seperti growth-nya 5 hingga 7% aja gitu. Tapi kalau ke unit bisnis kita, seperti kata Bu Elsa tadi, bahwa harus delivery dengan sedetail mungkin gitu, sejelas mungkin ke setiap fungsional kita gitu. Dari target-target tersebut udah disesuaikan, kita pecah-pecah kembali sedasar mungkin ke divisi kita, baik dari divisi IT, dari divisi R&D kita, pemasaran kita, dan lain sebagainya gitu. Kita pecahkan, sehingga dari situ mungkin dari unit-unit kita itu juga tidak terlalu terbebani gitu. Misalnya mereka sudah mengetahui dan sudah terlihat secara jelas apa yang harus dilakukan, target untuk tahun ini seberapa, apa yang harus mereka lakukan gitu. Tapi dari sisi lain juga udah disupport dari function kita gitu. Objective function kita juga udah disupport dari sisi mungkin SDM-nya, mungkin ada target penambahan penjualan. Oh ternyata dari sisi SDM ternyata udah ada penambahan SDM gitu, di mana tim pemasaran kita bertambah, pelatihan pemasaran kita juga didukung. Terus ataukah apa dari sisi teknologi kita ada penerapan ERP untuk 5 tahun ke depan gitu. Oh ternyata dari SDM tadi ada pelatihan gitu. Kita udah siap kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi seperti itu. Jadi sebaik mungkin ataupun seminim mungkin itu bisa apa yang udah menjadi goals atau target yang ditentukan corporate itu juga harus dideliverkan atau dikonfirmasikan ke anak-anak bisnis kita, bahkan bisnis kita seperti itu. Jadi jangan sampai hanya di meja direksi tapi belum bisa di delivery ke anak atau unit bisnis kita, bahkan tidak bisa menerjemahkan dari target-target tersebut seperti itu. Jadi sebisa mungkin, sejelas mungkin, dan harus inline seperti itu Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy atas penjelasannya. Mungkin apakah sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Andre? Baik, sepertinya sudah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada dari Ibu Kalista. Bagaimana perusahaan dapat secara objektif mengevaluasi inisiatif strategis yang sedang berjalan menggunakan balance scorecard? Dan kapan waktu yang tepat untuk memutuskan apakah sebuah inisiatif harus dihentikan atau diubah? Mungkin saya serahkan ke Ibu Cindy atau Ibu Elsa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Kalista.
Mungkin saya dulu boleh. Iya. Eh, sebelum waktunya yang sangat terbatas, jadi saya jawab singkat aja. Intinya adalah bagaimana perusahaan dapat secara objektif mengevaluasi inisiatif strategis yang sedang berjalan menggunakan berdasarkan dari. Intinya adalah kita harus menentukan ukuran tersebut sejelas mungkin, ya tadi sudah saya jelaskan, jelas mungkin baik dari perspektif finansial, dari customer, atau dari bisnis proses, dan dari learning and growth kita. Itu harus kita jelaskan lah. Supaya jelas, sebenarnya adalah kita menentukan KPI. Kita tentukan KPI per tahun, baik dari corporate, unit bisnis kita, bahkan di divisi kita gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan terkadang kita juga menentukan roadmap dari corporate hingga ke unit bisnis kita, supaya jelas nih apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi sebenarnya untuk melakukan evaluasi ini kita biasanya hanya melihat dalam artian salah satunya kita melihat dari KPI ya. KPI dari setiap tahun tersebut. Apakah dari unit bisnis kita ini bisa mencapai target tersebut? Apakah dari divisi kita bisa mencapai target tersebut? Kalau memang cukup kenapa tidak mencapai target tersebut, kita lakukan evaluasi gitu. Yang katakan biasa, kita akan lakukan evaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, itu kita lakukan evaluasi per tahun gitu. Bahkan inisiatif strategis ini, seperti yang dijelaskan tadi, tidak hanya satu ya kata Bu Esari, kita harus mempunyai contingency planning, apa yang menjadi inisiatif strategis supaya kita bisa mengejar gap atau mengejar target yang belum kita capai tersebut gitu. Apa yang harus kita lakukan, kita evaluasi seperti itu. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk memutuskan? Nah, apakah dari evaluasi tersebut kita butuh inisiatif strategis yang kita tentukan itu apakah cukup masih relevan kita lakukan untuk saat ini? Ternyata untuk saat ini tidak cukup relevan gitu. Contohnya mungkin inisiatif strategis kita yang kita lakukan terlalu tradisional gitu. Sedangkan di sini semua udah berbasis digitalisasi. Nah, itu kita harus lakukan perubahan-perubahan gitu. Namun idealnya kalau bisa kita lakukan evaluasi bisa 6 bulan sekali, ataupun kalau jangka pendek kita evaluasi di 3 bulan sekali, seperti itu. Mungkin saya kembalikan tambahan dari Bu Elsa. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan sedikit ya. Iya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Cindy. Jadi memang langkah pertama kan kita perlu ya untuk menetapkan KPI yang memang relevan dan terukur. Kemudian ke depan kita juga meskipun kita sudah menentukan KPI, kita juga perlu nih untuk monitoring, untuk memantau implementasi dari target tersebut, dari inisiatif strategis kita tetapkan, apakah sudah bisa mencapai target KPI yang kita tetapkan. Kemudian ada beberapa waktu ya, jadi ketika memang inisiatif strategis tersebut tidak bisa menutup gap ya, menutup gap antara target dan juga aktual target yang kita tetapkan. Di situ kita sudah menunjukkan ya bahwa ada jalan, ada kode nih, ya, apakah kita harus menghentikan, mengevaluasi kembali dan mengubahnya ke inisiatif strategis yang lainnya. Jadi memang dalam prosesnya ini hal yang paling penting adalah monitoring, karena dengan kita monitoring, dengan kita evaluasi masalahnya, root cause-nya seperti apa. Kalau di manajemen strategik itu kita biasanya menggunakan fishbone analysis ya. Jadi kita mencari nih root cause-nya, masalahnya apa, kenapa kok target kita tidak bisa tercapai, dan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tadi telah menyusun contingency planning, jadi tidak hanya satu inisiatif strategis, tapi bisa 3 ataupun lebih lagi, sehingga kita bisa evaluasi apakah dari situ ada yang relevan untuk kita laksanakan, untuk kita bisa lakukan untuk memperbaiki gap tersebut, sehingga bisa lebih baik lagi mencapai target KPI. Jadi seperti itu. Kurang lebih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu
Ibu Elsa dan Ibu Cindy atas jawabannya yang sangat jelas. Dan mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10.45, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan hari ini. Bapak Ibu semua mungkin bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-41 terkait feedback and strategic learning process yang akan dimoderatori oleh Bapak Alik Davidson dan Bapak Muhammad Badowi dan Ibu Rismalia sebagai pemateri. Tentunya materi yang akan dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-41 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pukul 9 pagi. Mungkin untuk dokumentasi kali ini akan saya pimpin kepada seluruh partisipan, mungkin bisa on cam. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan mungkin apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elsa dan Bu Cindy karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Nur Alfi Meyundari, selaku moderator pada webinar series kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Winda, Bu Elsa.